Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarko, CGB Angkatan 8 Kota Semarang, berasal dari SMK Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kemampuan murid untuk menghasilkan murid yang berkualitas sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan. Di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru diharapkan dapat menganalisis kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, seorang guru dapat melakukan kegiatan 1. Menanyakan perasaan murid, apa yang dialami murid. 2. Memberikan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan dipelajari. Untuk mengetahui minat murid, seorang guru dapat memberikan penugasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi apa yang ditampilkan atau dihasilkan sesuai dengan minat murid. Untuk mengetahui profil belajar murid, guru dapat menanyakan kepada murid kondisi yang bagaimana yang membuat nyaman untuk belajar, nyaman untuk menyelesaikan tugas. Setelah mengetahui tingkat kebutuhan belajar murid, guru memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini bisa berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Di dalam pembelajaran yang mengandung unsur diferensiasi konten, seorang guru dapat menggunakan beberapa media pembelajaran. Bisa berupa poster yang berisi tentang materi yang akan dipelajari, bisa berupa video pembelajaran yang juga berisi materi yang akan dipelajari, atau menggunakan sumber belajar lain yang bisa berupa buku teks. Pada proses ini, guru membebaskan murid untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Untuk anak yang memiliki gaya belajar auditory, mereka akan senang dengan sumber belajar yang menggunakan suara. Untuk anak yang memiliki gaya belajar visual, akan senang belajar dengan media yang menggunakan unsur gambar. Sedangkan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan senang belajar dengan media yang mengandung unsur gerak. Dengan membuat diferensiasi konten, diharapkan semua kebutuhan murid dapat diakomodir dan dapat berkembang secara maksimal. Di samping melakukan berdiferensiasi konten, guru juga dapat melakukan diferensiasi proses. Pelaksanaan diferensiasi ini membebaskan murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan keinginan murid di dalam menyelesaikan tugas itu. Tugas itu bisa diselesaikan secara berkelompok atau secara individu. Di dalam menyelesaikan tugas murid, bisa juga dengan mencari materi di internet. Murid bisa menyelesaikan tugas di tempat-tempat yang mereka sukai. Kalau murid membutuhkan suasana yang tenang, maka murid dapat mencari tempat yang tenang, misalnya di sudut kelas atau di sudut perpustakaan yang sepi. Jika murid hanya bisa bekerja kalau ada temannya, maka murid dipersilahkan bekerja dengan teman secara berkelompok. Inti dari diferensiasi proses adalah guru membebaskan murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan keinginan dan kemauan murid. Diferensiasi berikutnya adalah yang dapat dilakukan guru adalah dengan diferensiasi produk. Maksud dari diferensiasi produk adalah murid bebas memilih bentuk produk yang diinginkan, tetapi harus menyesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan oleh guru. Murid dapat membuat video dalam bentuk video, PPT, mind map, atau bentuk lain yang bisa dikerjakan murid sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki murid. Setiap kegiatan yang dilalui di dalam pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan penilaian, karena penilaian dapat digunakan sebagai perbaikan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Penilaian juga dapat digunakan sebagai penilaian akhir pembelajaran atau sumatif. Penilaian juga dapat digunakan sebagai proses belajar murid yang aktif. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Ya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan berusaha untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru akan mencoba menggali kesiapan belajar murid. Guru akan mengetahui minat murid. Guru akan mengetahui profil belajar murid. Dengan mengetahui kebutuhan belajar murid, pasti seorang guru akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, jika murid ada yang mengalami kesulitan belajar, guru akan mencoba membantu murid untuk dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru sampai murid tersebut paham. Kemudian, jika murid memiliki minat yang berbeda-beda, guru dapat memenuhinya dengan memberikan tugas yang sesuai dengan minat murid. Guru juga dapat memberikan konten yang sesuai dengan gaya belajar murid. Bisa dengan buku teks, video pembelajaran, poster, dan lain sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi juga berkaitan dengan materi, nilai, dan ukuran guru penggerak. Salah satu contoh nilai guru penggerak yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah inovatif. Di sini guru dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jika guru tidak memiliki nilai inovatif, tidak akan mungkin bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Di samping itu, pembelajaran yang berpihak pada murid juga sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru penggerak yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pemimpin pembelajaran. Dengan pemimpin pembelajaran, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dikaitkan dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Arti menuntun di sini adalah bahwa seorang guru bisa mengembangkan minat murid sesuai dengan keinginan murid, bukan keinginan guru. Demikian koneksi antara materi modul 2.1 dengan modul lainnya di program Guru Penggerak. Semoga dapat menggerakkan rekan guru yang lain. Salam dan bahagia Bapak Guru yang ada di seluruh Indonesia.